Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan lagi pembahasan tentang al-wa'ad. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana hukum menunaikan janji atau al-wa'ad menurut fatwa DSN. Seperti kita tahu sebelumnya bahwa terjadi adanya ikhtilaf di antara para ulama tentang bagaimana hukum menunaikan janji. Ada para ulama yang mengatakan bahwa berpendapat bahwa hukum menunaikan janji itu adalah sunnah. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan juga bahwa hukum menunaikan janji adalah wajib hukumnya. Jadi ada yang wajib juga ada dua. Yang pertama, wajibnya menunaikan zakat itu secara mutlak, tidak bersyarat. Yang kedua, wajibnya menunaikan zakat, zakat lagi. Wajib menunaikan janji itu secara mutlak. Yang itu yang jadi tidak ada syaratnya. Yang kedua adalah wajib menunaikan janji yang bersifat mu'allaq dengan sebab atau syarat tertentu. Jadi kalau janjinya ditunaikan berdasarkan syarat, ya itu para ulama berbeda pendapat. Kemudian wa'ad itu tidak mulzim. Jadi sepakat ya. Para ulama wa'ad itu tidak mulzim aja, tidak mengikat secara hukum positif, tetapi dianjurkan untuk ditunaikan. Jadi ada istilahnya, ada iltizam, ada mulzim, ada luzum. Iltizam itu dipahami sebagai kewajiban yang lahir karena pernyataan kehendak yang bersangkutan. Ya, iltizam itu adalah lahir karena pernyataan kehendak dari yang bersangkutan. Yang kedua, luzum. Itu diartikan sebagai kewajiban yang lahir karena ketetapan syariah yang tidak dapat ditolak atau dibatalkan oleh subjek hukum tertentu. Sedangkan istilah akad ghair lazim diartikan sebagai akad yang di dalamnya terkandung hak untuk membatalkan akad secara sepihak seperti hibah orang tua terhadap anaknya. Nah itu ya. Kemudian ada juga yang berpendapat wa'ad itu bersifat mulzim secara hukum. Jadi mengikat dan wajib ditunaikan ya. Ini salah satu ulama yang berpendapat seperti ini adalah Sa'id ibnu Umar, Ibnu Subrumah, Ibnu Al-Syad Al-Maliki, Muhammad Abdullah bin Al-Arabi, kemudian Imam Ishaq bin Rawahai, Imam Abdul Hamid Al-Ghazali, kemudian Imam Abu Bakar Ar-Razi. Ini diantara para ulama yang berpendapat bahwa janji itu al-wa'd itu mulzim, mengikat dan wajib ditunaikan. Kemudian para ulama yang mengatakan wa'ad tidak mulzim tapi dianjurkan untuk ditunaikan itu seperti ulama Hanafiyah, Mahmud Fahad Ahmad Al-Amuri, Ibnu Abidin, ini ulama Hanafiyah, Syekh Ilyas dan Ibnu Rushd, ini ulama Malikiyah, Imam Al-Nawawi, ini ulama Syafi'i, kemudian Ibnu Alan, kemudian Ibnu Hajar, ulama Syafi'i, Imam Al-Bahuti, ulama Hanabilah, dan Imam Ibnu Hazm. Nah, ini ulama Jahiriyah ya. Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa secara hukum wa'ad itu tidak mulzim, tidak mengikat, tapi wajib, tapi dianjurkan untuk ditunaikan. Itu beberapa ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian adalah hukum memenuhi janji bagaimana menurut fatwa DSN. Ini fatwa DSN sudah mengeluarkan fatwa tentang bagaimana menunaikan janji dalam transaksi keuangan dan bisnis ya. Ini tercantum dalam fatwa nomor 85 tahun 2012. Substansinya adalah fatwanya adalah bahwa janji atau al-wa'd dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim. Jadi menurut fatwa DSN bahwa transaksi janji itu mulzim, mengikat dan wajib dipenuhi, ditunaikan oleh wa'id, orang yang berjanji dengan mengikuti ketentuan-ketentuan berikut. Pertama, jadi fatwa DSN berargumen bahwa wa'ad itu
wajib ditunaikan dengan syarat gitu ya, dengan bersyarat ya, tidak secara mutlak. Pertama, syarat pertama adalah wa'ad, janji harus dinyatakan secara tertulis dalam akte atau kontrak perjanjian. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kontrak perjanjian keuangan syariah yang sudah saya bagikan di e-book ya. Saya harap e-booknya sudah pada punya semua ya. Nanti saya kirim lagi deh di Google Classroom ya, e-booknya. Nanti di kalau nggak salah chapter 5, nanti tugas baca ya tentang kontrak keuangan syariah. Kemudian wa'ad atau janji harus dikaitkan dengan sesuatu syarat yang harus dipenuhi atau dilaksanakan mau'ud. Mau'ud itu wa'ad yang bersyarat. Mau'ud itu orang yang objek yang dijanjikannya. Mau'ud B tidak bertentangan dengan syariah objeknya. Syarat yang ditentukan dalam wa'ad tidak bertentangan dengan syariah. Mau'ud sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana disepakati pada saat berjanji. Wah, ini ya. Jadi menurut fatwa DSN bahwa wa'ad itu sifatnya mulzim, mengikat dengan syarat yang 5 ini ya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan bahas riba dan kontrak keuangan syariah ya, kontrak keuangan syariah dan riba. Dan segala permasalahannya yang dikaitkan dengan keuangan syariah. Oke, ini saja pertemuan kita kali ini. Jadi ada 3 video ya. Ini penjelasannya kita tentang wa'ad, tentang akad, dan dengan al-ahad, dan bagaimana penerapan al-wa'ad di beberapa transaksi keuangan syariah seperti tercantum di dalam beberapa fatwa-fatwa MUI yang ini ya. Saya contohkan tadi ada murabahah, bagaimana unsur murabahah dalam al-wa'ad, kemudian unsur al-wa'ad di dalam salam dan istisna, unsur al-wa'ad di dalam IMBT, kemudian unsur al-wa'ad di dalam line facility, dan unsur al-wa'ad di dalam ju'alah dan MMQ. Ju'alah adalah pemberian janji, adalah pemberian imbalan. Oke, gitu aja pertemuan kali ini ya. Nanti ada tugas juga ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.